Sementara tim senior berjuang untuk memanfaatkan peluang yang paling sederhana sekalipun, Man United U18 telah melakukan penyelesaian akhir yang luar biasa. Tim U18 mengalahkan Blackburn Rovers 9-0 untuk memperkuat kembali reputasi mereka sebagai penantang gelar tahun ini. Kemenangan tersebut membuat mereka tetap berada di puncak klasemen Liga Primer U18 setelah memenangkan kelima pertandingan mereka, mencetak 21 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tim asuhan Adam Lawrence mendapatkan reputasi luar biasa sebagai tim muda terbaik di negara ini setelah memenangkan 3 gelar musim lalu. Ini sama sekali bukan kemenangan mudah, meski Gabriel Biancheri membuka skor pada menit kelima untuk membawa United unggul. Zachary Bauman menggandakan keunggulan pada menit ke-30, sebelum Biancheri menambah gol pada menit berikutnya dengan penyelesaian klinis lainnya. James Scanlon tampil gemilang pada menit ke-36 dengan penyelesaian yang tenang, dan Dante Plunkett mencetak gol pertamanya untuk United, saat ia menyambar umpan Tyler Fletcher untuk gol kelima United sebelum turun minum. Di babak kedua, Scanlon mencetak gol keduanya pada menit ke-63, dengan tembakan tenang di sudut jauh, setelah bola jatuh kepadanya di kotak penalti. Bek Godwell Kukonki berada di kotak penalti saat tendangan sudut, dan menyelesaikannya dengan sempurna untuk mencetak gol ke-7 United. Scanlon mencetak gol pada menit ke-76 dan ke-84. Untuk mencetak total 4 gol saat United U18 tampil gemilang dalam kemenangan 9-0. Performa yang sudah menjanjikan, terlebih finisher klinis seperti Chido Obi Martin, segera masuk di tim ini. Pemain Denmark ini memiliki rekor mencetak gol yang luar biasa di sirkuit pemain muda, dan tim United ini menciptakan dan mencetak gol untuk bersenang-senang. Jurnalis andal, Laurie Whitwell, membagikan apa yang ia dapatkan dari sumber dalam klub mengenai peran direktur teknis. Jason Wilcock didatangkan untuk memberikan pandangan teknis di tempat latihan dan membantu Ten Hag setiap hari dengan cara yang tidak pernah dicoba Murtough. Ten Hag sekarang dapat bertukar ide dengan Wilcock yang kemudian terhubung dengan level eksekutif. Wilcock tidak akan memberitahu Ten Hag cara melatih atau bagaimana timnya harus bermain. Kepemimpinan klub tentunya akan memiliki pemikiran. Ini dibagikan dengan Ten Hag. United menginginkan tim dengan tekanan tinggi yang dapat mendominasi penguasaan bola. Sejauh ini hal itu yang terlihat dalam permainan MU. Sayangnya, terlihat tidak semua pemain mampu bermain dengan pola dan gaya bermain yang diinginkan. Tim transfer United, yang dipimpin oleh Wilcock dan Direktur Negosiasi Sepak Bola Matt Hargreaves, dinilai sukses di bursa transfer lalu. Mereka bekerja erat dengan Ten Hag dan mendatangkan pemain sesuai kebutuhan skuad. Tidak seperti ditulis media, pejabat MU masih mendukung kuat Ten Hag. Dan yang perlu dilakukan Ten Hag sekarang adalah mengumpulkan kemenangan demi kemenangan. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menolak untuk meremehkan tantangan yang akan diberikan Tottenham Hotspur kepada timnya besok sore. Menjelang kedatangan tim Lily Whites, Erik mengatakan pertemuan MU sebelumnya dengan Spurs merupakan pertandingan yang menghibur, tetapi telah menyatakan perlunya timnya untuk mengendalikan pertandingan. MU ditahan imbang Crystal Palace dan Twente dalam 2 laga terakhir. Meski mendominasi laga, MU mandul di depan gawang lawan dengan kesulitan menembus strategi parkir bus lawan. Erik berpikir kedua tim, MU dan Spurs, akan bermain untuk menyerang dan karena itu selalu ada ruang yang ditinggalkan. Itu penting bagi MU yang ingin mengendalikan permainan dan mencetak gol untuk menyelesaikannya. Tentu saja ini merupakan tantangan besar melawan Tottenham dengan filosofi permainan Ange Postecoglou. Musim lalu, Tottenham menguasai laga dengan penguasaan bola 67% di Old Trafford.
Baik Erik ten Hag maupun Ange Postecoglou sudah berada di bawah tekanan musim ini. Dan jika salah satu dari mereka kalah pada hari Minggu, kritikan akan semakin keras. Namun, United belum pernah kalah di kandang sendiri dari Spurs, sejak Ole Gunnar Solskjaer mengalami kekalahan telak 6-1 pada bulan Oktober 2020. MU bisa optimis dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 pertandingan kandang melawan Spurs di bawah asuhan Ten Hag. Shido Obi Martin adalah kesepakatan terbaru untuk remaja yang menjanjikan yang telah dilakukan United dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah pimpinan Akademi Nick Cox dan pimpinan perekrutan Akademi, Luke Fedorenko, MU telah mendapatkan reputasi karena meyakinkan para wonderkid bahwa impian mereka dapat tercapai di Carrington. Cox dan Fedorenko sangat menyadari pemain muda yang ada di pasaran. United telah lama mengawasi remaja lain yang tampaknya ditakdirkan untuk menjadi yang terbaik. Mereka telah mengintai Chris Rick yang berusia 17 tahun, sejak ia berusia 14 tahun dan antrean klub yang mengamati gelandang Sunderland itu sekarang cukup signifikan. Rick menarik minat dari seluruh Eropa musim panas ini sebelum menandatangani kontrak profesional dengan Blackcats dan keputusan itu telah dibenarkan. Pengalamannya bermain di tim utama mempercepat perkembangannya, dan gol tumitnya yang berani melawan Middlesbrough minggu lalu menjadi viral. Ia telah memainkan 32 pertandingan senior untuk Sunderland dan 27 diantaranya di Championship. Itu adalah kurva pembelajaran yang sangat baik dan jalan yang tidak terlalu berbeda dengan Jude Bellingham yang berkembang pesat setelah dilempar ke posisi yang sulit oleh Birmingham City. Rick tidak merahasiakan keinginannya untuk bermain di Liga Premier dan sementara Sunderland tampak seperti pesaing untuk promosi musim ini. Gelandang yang baru akan berusia 18 tahun pada Juni mendatang itu, tampaknya ditakdirkan untuk menjadi yang teratas. United telah dikaitkan dengannya dan kepergiannya dari Stadium of Light bisa jadi akan terjadi musim panas mendatang. Fakta bahwa MU punya reputasi karena mengembangkan pemain muda dan meyakinkan para pemain muda bahwa Old Trafford adalah tempat terbaik bagi mereka, dapat menguntungkan mereka. Rick kemungkinan akan memiliki klub pilihannya dan United selalu dapat memutuskan bahwa mereka lebih baik menghabiskan uang mereka di tempat lain. Namun, klub yang lebih sering berhasil dalam perekrutan pemain muda musim panas ini harus memiliki peluang bagus jika mereka benar-benar memantapkan minat mereka. Sepertinya musim 2024-2025 adalah musim terbaik Diogo Dalot. Setelah musim lalu jadi salah satu pemain yang tidak pernah absen karena cedera, musim ini Dalot bermain di posisi bek sayap kiri, menggantikan Luke Shaw. Perannya sedikit berubah, dengan kesepakatan gaya bermain MU antara Ineos dan Ten Hag, yang menginginkan seorang inverted fullback, alias bek kiri yang berubah jadi gelandang saat membangun serangan. Sejauh musim ini, Dalot jadi nomor 1 di posisinya. Diogo Dalot jadi nomor 1 di atas bek sayap Liga Primer musim ini, dalam hal tackle, penguasaan bola, umpan kunci, serta umpan. Tak berlebihan ia langsung dilirik klub raksasa lainnya, Real Madrid. Jawara Spanyol akan mengincar Diogo Dalot jika gagal mendatangkan Alexander Arnold. Juara bertahan Eropa dikatakan sebagai pengagum jangka panjang. Bek Manchester United berusia 25 tahun tersebut hampir sejalan dengan kebijakan khas mereka yang menargetkan pemain muda. Masalah bagi Real Madrid adalah MU tidak memiliki rencana untuk melepaskan Dalot, dan karena kontraknya masih tersisa beberapa tahun, tidak ada tekanan untuk menemukan kesepakatan. Imbasnya pasti akan sangat mahal.